Kalau kita lihat ya banyak orang konspirasi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa vaksin itu akan datang ketika para shadow hand itu sudah kenyang kolek saham. Dan exactly terbukti kan. It's happened. Benar-benar. Waktu itu video itu saya bikin sebelum Indonesia di lockdown. Dan saya ceritain bahwa ini perangnya ternyata nih COVID nih, krisisnya kan. Ini bukan teori konspirasi. Konspirasi itu ada. Hah? Rich people, motivated kali ini langsung saja. Dahlan Iskan, the legend. Thank you Pak Dahlan. Makasih. Akhirnya bisa ketemu. Ya, saya arek Surabaya, ini ketemu mbahnya Surabaya. Sering disebut Abah. Anda bisa mengenal beliau ini sebagai foundernya This Way, ya, Dahlan Iskan Way, yang dulunya punya pengalaman di Jawa Pos berapa tahun Pak? Tak terhitung. Tak terhitung ya. Jadi saya dulu waktu umur 17 tahun itu main sulap di pinggir jalan ulang tahun itu diliput sama Jawa Pos. Jawa Pos itu adalah koran yang paling luar biasa di Jawa Timur ya. Dan waktu itu sampai Jakarta juga dong ya. Ya, sampai Indopos ya di Jakarta ya. Nah, beliau juga kalau Anda tahu mantan Menteri BUMN berapa tahun, Pak? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu udah stres banget tentunya mau handle semua BUMN, dan kebetulan kalau Anda tahu saya penggemar saham-saham dari BUMN, khususnya bankingnya BUMN, terus konstruksinya, ya tentunya ini akan menjadi... Jadi Anda ini nggak perlu memperkenalkan diri ya? Anda sudah dikenal oleh channel Anda ini. Ya, ini channelnya. Mereka mengenal saya dengan Master Gema biasanya. Apa itu Master Gema? Jadi karena saya adalah seorang Master Financial Technical Analysis, ya satu-satunya aktif sekarang di Indonesia, dan melalui channel ini ya saya berbagi cara mereka bisa invest dan kemudian investasi dan kaya, tidak hanya harta, tapi intelektual, akhlak dan seterusnya. Jadi misi Anda ini mengajak orang kaya? Iya dong Pak, ya. Harus dong. Justru aku kesini kan juga supaya ketularan Pak rezekinya. Anda lebih kaya dari saya. Amin Pak, itu doa loh Pak. Ya. Oke, hari ini kita mau ngobrol Pak. Kita tahu ini lagi COVID, semuanya kena dampak, kecuali memang pasar modal, recovery-nya cepat. Saya mau bicara tentang 2021. Tentunya rich people di rumah mereka juga pada bingung. Pengusaha kocar-kacir, mau utang bank juga susah semuanya. Rata-rata ya bisnis orang bilang makin sulit. Saya nggak tahu di Surabaya gimana. Menurut sama lah, di mana-mana sama. Di mana-mana sama. Ya. Sampai kapan ini Pak? Ya menurut saya game changer-nya adalah vaksinasi. Jadi tergantung kapan vaksinasi ini. Kalau dulu pemerintah mengumumkan akhir tahun ini sudah mulai, tetapi kelihatannya mundur sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya kira kalau kita bisa memulai vaksinasi 1 Februari, saya kira kita mulai bergerak pada bulan September lah tahun depan begitu. Tapi sebelum itu saya kira masih sulit sekali untuk bergerak. Ya. Apakah semua sektor? Kalau di Surabaya ini kira-kira ada satu sektor yang mungkin bisa survive atau bahkan naik? Anda lebih tahu dari saya karena sektor-sektor misalnya angkutan kan tetap baik aja kan ya. Angkutan baik. Mungkin baru mulai recovery ya. Kemudian logistik baik lah. Logistik oke ya. Oke. Perhotelan, pariwisata Surabaya gimana? Tapi sekarang mulai baik juga. Mulai improve. Dimulai dari waktu liburan apa ya hari itu? Yang liburan agak panjang. Bulan yang lalu kemarin. Betul. Karena Bali juga mulai ramai itu. Iya, mulai ramai. Oke. Nah, dengan adanya resesi nih, tapi resesinya membaik kan? Bapak tetap optimis nggak bahwa masyarakat Indonesia, pengusaha, mereka punya outlook kira-kira untuk 2021 apa sih yang harus mereka persiapin? 2021 baru start ya, dan lebih banyak orang lagi yang masih harus restructure kan, dan itu keahlian Anda. Mungkin diperbanyak konsultan-konsultan bagaimana melakukan restructure, karena kalau bisa restructure sudah bisa dimulai awal tahun, mungkin lebih baik ya. Jangan sampai menunggu vaksinasi. Jadi sementara katakanlah 1 Februari vaksinasi dimulai, asumsinya selama 6 bulan atau selama 9 bulan vaksinasi ini belum selesai, tetapi sudah mencapai angka yang bagus, sehingga setelah itu kan moving gitu. Nah, tetapi kalau setelah itu baru restrukturisasi, menurut saya kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Justru kalau nanti Februari jadi vaksinasi, Februari itu juga restrukturisasi harus sudah dimulai semua. Jadi intinya pengusaha mesti jump in segera dong ke market juga. Kalau misalnya dia ada capital untuk dia top up ke modalnya, modal usahanya sekarang, boleh 2021 dia mesti act ya?
Sepanjang dia nggak punya problem internal. Oke. Ya, Manajemen. kan masalahnya kan bukan internal itu restrukturisasi, masalah pinjaman dengan bank, masalah jatuh tempo, masalah segala macam itu selesai. Kalau pengusaha-pengusaha yang tidak ada masalah dengan itu, menurut saya go aja. So guys, Anda tahu bahwa ternyata 2021 berdasarkan hitungan saya juga COVID itu harusnya selesai 2022. Itu completely gone karena saya hubungkan itu dengan pergerakan daripada Elliott Wave daripada chart IHSG. Jadi dari tahun 1991 sampai ini astronomi sekarang, atau? ini wave analysis. Jadi kita bicara kalau harga saham itu kan ada teori price action discount everything. Jadi apapun yang di harga itu sebetulnya merefleksikan apa yang akan terjadi. Dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, saya melihat 2020 sampai 2021 itu kelihatan itu adalah big sideways yang ini akan nyemprot ke atas tuh bisa sampai 8.300. Tapi secara time-nya itu kurang lebih sampai 2022 dia perlu consolidation besar. Berarti kan Anda riset sekali soal ini. Iya. Saya pemain di cycle dan kemudian secara time. Makanya kalau pada pernah meleset nggak? Ada meleset, cuma kalau makronya gambaran besar IHSG hampir nggak pernah. Jadi kayak IHSG itu saya udah ketemu polanya dan apa sih story behind. Contoh Pak, tahun 2017 itu saya bikin video di YouTube yang nonton banyak, Big Restart 1. Jadi waktu itu saya ceritain, waktu itu kasus Ahok kan. Nah, saya ceritain tentang akan terjadi sebuah restart di ekonomi dunia. Karena orang melihat 10 tahunan cycle nih. Tapi saya nggak nyangka, saya cuma bilang ada perang waktu itu. Ternyata bukan perang fisik, tapi waktu itu perang dagang tuh yang datang. Terus kemudian COVID datang. Big Restart 2, saya ngomong bahwa itu sebelum, kalau kita lihat ya banyak orang konspirasi. Sebelumnya saya sampaikan bahwa vaksin itu akan datang ketika para shadow hand itu sudah kenyang kolek saham. Dan exactly terbukti kan. It's happened. Benar-benar. Waktu itu video itu saya bikin sebelum Indonesia di lockdown. Dan saya ceritain bahwa ini perangnya ternyata nih COVID nih, krisisnya kan. Ini bukan teori konspirasi. Konspirasi itu ada. Hah? Yes. Saya tidak pernah ketemu orangnya Pak. Tapi bagaimana mungkin saya bisa menebak apa yang terjadi melalui grafik dan melalui assumption kan. Kalau assumption sekali mungkin kebetulan, tapi ini assumption sejak tahun 2008. Dan terjadi berturut-turut. Kayak vaksin nih ada misalnya. Nah, sekarang yang kita lihat kenapa si Trump akhirnya jadi Biden. Kalau Bapak lihat dari tahun 93, nggak ada ceritanya Demokrat sama Republik itu jatahnya mesti 2-2-2-2. Kali ini di switch, satu Republik dan satu Demokrat lagi. Something happened. Nah, makanya kan nggak ilmiah ini. Tidak ilmiah, tapi pattern yang berulang itu bisa kita lihat. Makanya kalau bicara sama orang-orang yang bicara tentang price action, Pak, kita mempelajari behavior kan. Makanya di finance ada behavior finance. Yang dulu susah diterima, sekarang mulai diterima gitu. Jadi tahun 2021 yang 2021 yang sebentar lagi akan datang, menurut Anda bagaimana? Kalau saya setuju sama Bapak, makanya saya ini double check. Saya silaturahmi ke sini tuh ingin tahu dari mata seorang founder This Way ini bagaimana? Saya butuh confirmation kan Pak. Kalau saya lihat 2021 itu mulai grafiknya begini. Dan saya predik, kan kemarin kan udah minus 349 resesinya. Mudah-mudahan di kuartal 1 2021 harusnya udah masuk plus. Dan ketika itu plus ya harusnya running. Makanya dari sisi sektor realnya bagaimana? Ini yang perlu kita ngobrol supaya mereka bisa tahu ya. Jadi saya boleh nggak titip omongan di sini? Ya boleh dong Pak. Ya makanya tadi itu. Karena kita ini 1 Februari kira-kira vaksinasi sudah dimulai dan itu akan berpengaruh, akan selesai dalam pengertian mencapai tahap tertentu 7 bulan atau 6 bulan kemudian, maka tolong please para pengambil kebijakan restrukturisasi kalau bisa sudah dimulai 1 Januari dan kira-kira sudah bisa selesai pada bulan Juni sehingga ketika Juli vaksinasi mencapai tahap tertentu orang berani bergerak, tetapi company juga sudah bisa bergerak. Exactly. Gitu. Menurut Bapak yang bikin mereka macet apa? Artinya ekonomi ini nggak bergerak kalau mereka apa? Ketakutan atau apa? Tidak. Utang-utang bagaimana? Jatuh tempo bagaimana? Kemudian apakah ada grace period lagi? Apakah ada penundaan pembayaran bunga? Apakah ada penundaan pembayaran pokok? Menurut ini problem besar sekali loh. Tentang debt kan? Iya, tentang debt. Ya. Ini kalau bisa selesai Juni gitu. Jadi agak ada fast track. Juni paling lambat Juli. Nah, nanti Agustus sudah bergerak lagi. Kebetulan masyarakat sudah bergerak karena vaksinasi sudah selesai. Ada tips mungkin buat Bunda Sri Mulyani yang saat ini pegang Menteri Keuangan? Enggak lah, beliau orang pinter. Mungkin tekan mesti ini lebih pada praktek di perbankan, lebih pada driving bagaimana orang bank
realistis dalam menghadapi nasabah-nasabah yang punya problem ini dan bagaimana menyelesaikannya. Betul. Cuma saya lihat lucu, Pak. Ada relaksasi tentang kredit. Tapi sebenarnya bukan relaksasi. Orang disuruh bayar bunganya, tapi pokoknya nggak nyicil. Menurut Bapak efisien nggak? Untuk mengatasi problem yang kemarin, ya bagus lah. Walaupun bayar bunga, at the end kan utangnya nggak berkurang nih. Makanya itu yang saya sebut bagian dari restrukturisasi. Jadi apakah dia di-extend nanti, di roll over lagi ya? Sampai perkiraan kira-kira ekonomi ini bergerak. Betul, ini seperti Anda bilang tadi 2022. Nah, 2022 lah beban-beban ini kalau bisa baru dimulai. Baru dimulai. So, prediksi Bapak GDP bisa berapa, Pak? 2022 onwards? Kalau 21 kan kalau 2021 kan masih sulit kan ya. 2022 mungkin bergerak karena Anda tadi mengatakan bahwa itu dari sisi saham price, terbaik adalah sekarang segala macam begitu. Maka kesempatan kita bergerak adalah 2022 karena restrukturisasi kita anggap selesai pada tahun 2021 kalau selesai. Sehingga 2023 itu kan politik sudah panas lagi. Iya, setahun menjelang pemilu 2024. Udah kelihatan nggak Pak calonnya? Belum sih, cuma ya saya lihat beberapa orang sudah mulai. Jawa Timur ada yang maju? Bocoran? Mungkin sekarang ini kan semua gubernur, terutama dari provinsi besar, itu kan merasa punya hak untuk menjadi calon presiden. Musisi juga mencalonkan, saya harusnya boleh calonin loh Pak. Siapa saja silakan, terutama anak-anak muda. Anak muda. Asal jangan yang tua-tua seperti saya. Oke, jadi politik view mungkin menurut Anda lebih ke apa nih sekarang? Apapun ya, Indonesia ini kan memiliki realitas bahwa ada golongan kanan, ada golongan kiri, yang jumlahnya hampir sama besar. Yang harapan saya ke depan, belajar dari kemarin-kemarin adalah siapapun yang menjadi pemenang, apakah dari kiri atau dari kanan, jangan sampai ada prinsip winner take all. Ya, jangan sampai menangnya 55%, tetapi merasa menang 100%. Jadi haruslah mengingat yang kalah ini. Kalau yang sebelah sini yang menang juga harus mengingat yang kalah itu. Era of collaboration. Ya, saya kira begitu. Betul ya? Ya, Anda merumuskan dengan baik. Ya. Jadi kalau kita collab, ya nggak usah ada pertempuran, tapi kita goal untuk kesejahteraan bersama. Tapi Anda ini yang saya kenal kan sebagai ahli astronomi dan finansial, yang Anda gabungkan antara astronomi dan Fibonacci numbers. Fibonacci number. Itu riwayatnya bagaimana? Jadi riwayatnya tahun 2008 sebenarnya. Jadi Anda mendalami astronomi juga, iya, mendalami finansial juga, mendalami angka-angka juga. Tiga-tiganya. Dan itu ada orang Indonesia yang pernah melakukan itu. Saat ini yang memperkenalkan financial astrology baru saya. Itu Muri yang kasih award. Sudah berapa tahun? Dari tahun 2008 berarti saat ini udah 12 tahun. Ya? 12 tahun. Kalau di dunia ada? Dunia banyak Pak. Makanya salah satu quote-nya JP Morgan, millionaires don't use astrology, billionaires do. Itu JP Morgan. Ya, jadi ini memang satu hal yang baru ya saya bawakan ke Indonesia. Jadi guru Anda juga dari luar negeri? Buku Pak. Di bidang ini? Buku. Oh, ada buku-bukunya? Nggak ada guru waktu tahun 2008. Saya invest begitu banyak buku dan memang Tuhan punya kebaikan ya. Tapi kalau melihat banyak buku kan, misalnya saya, ada buku astrologi. Saya kan nggak akan baca. Tapi kenapa Anda mau baca? Karena habis rugi Pak, gede-gedean di market tahun 2008. Orang itu kan kalau nggak kena masalah nggak mungkin belajar. Jadi ada sejarahnya? Ada sejarah. Saya babak belur di market, tapi saya mendapatkan satu logik nalar berpikir. Saya itu sebenarnya rugi karena masuknya terlalu cepat gitu. Kalau saya tahu waktunya, saya masuk agak delay dikit, ya ini itu kan masuk pasar modal. Masuk pasar modal. Sebagai broker, sebagai saham, investor. Sebagai investor? Iya, sebagai investor. Waktu saya masuk 2007 itu bagus. Terus kemudian sebentar lagi langsung dia drop harganya kan. Krisis mortgage, financial mortgage, subprime itu. Coba kalau saya tunda. Saya belum tunda udah habis duitnya. Dan ini kan pasti semua pernah ngalamin, semua investor saham. Seberapa sakit Anda waktu itu? Saya itu ngumpulin uang dari SMA, Pak. Saya di Surabaya itu tukang ngamen, main piano dari hotel ke hotel. Jualan kue di pinggir jalan, jadi pesulap di jalanan. Ya kan? Iya. Ini bisa main sulap. Ngumpulin uang tuh setengah mati. Kekumpul, akhirnya pernah jadi calo tiket di Juanda, Pak. Ya kan, keliling, dikejar-kejar sama polisi segala macam zaman kecil itu. Kekumpul uang 200 juta. Ya, habis, Pak. Di saham? Di pasar saham. Salah beli saham. Coba kalau dari dulu saya belinya Astra, BRI. Saya belinya nggak Kenapa bisa salah? Nggak ngerti, sok jago. Umur berapa waktu itu? 21 masuk. Hebat. Umur 20, 21. Hebat. Makanya kan itu perjalanan. Sehingga kita melihat bahwa
Oh, ternyata kalau kita tahu time-nya itu bisa. Jadi setelah itu Anda cari buku? Cari buku. Atau jatuh cinta dulu kepada hal-hal yang perhitungan Betul, astronomi? saya jatuh cinta karena sudah ada sejarahnya, orang itu bisa mempredik sebelum harinya tanggal berapa naik turun udah ketahuan. Nah, Termasuk saham? Iya, saham. Itu kan di komoditi dan saham dan dimanapun di Amerika kan. Nah, instead of saya menerimanya sebagai sebuah skeptical, saya tidak skeptical karena orang tua saya selalu mengajarkan open-minded. Ya, saya terima informasi itu, lalu saya research. Seeing is believing, saya buktiin. Paling gampang, Pak. Kalau orang Surabaya itu paling tahu namanya Ceit Cap Gold. Bulan purnama, new moon, full moon itu. Itu memiliki korelasi yang besar kepada gold sama IHSG. Saya buktikan di disertasi saya. Anda ini sekarang nyusun disertasi? Iya, saya untuk S3? S3. Jadi saya di bidang financial management. Financial management, tapi isinya tentang astronaci tadi. Ya, astrofinancial. Jadi itu pun dosennya. Ini pertama dong. Pertama disertasi di Indonesia yang membahas tentang hal-hal gaib seperti itu. Ya, orang melihat gaib sebenarnya ini statistik kan. Nah, ini memang banyak orang bilang saya dukun gitu loh. Ngawur ini. Padahal udah terbukti gitu. Jadi memang dan riset Anda kuat sekali. Terbukti secara kita pakai metode Q-square. P-value-nya 0,05 di bawah itu. Nah, dosen pembimbingnya salah satu yang mengerti tentang itu kan Pak Imam Ghazali dari Semarang, Undip. Iya, ini kan sulit sekali cari pembimbing. Nah, itu dia. Mau nggak mau akhirnya dari Universitas Persada Indonesia, lu harus pakai Pak Imam Ghazali. Itu pembimbingnya sama Prof. Hamdi kan. Kalau nggak berantem sama dosennya. Dulu saya di Narotama waktu di sidang berantem loh sama dosennya. Sampai saya bilang, Bapak itu nggak ngerti gitu loh, jangan mendebat saya. Ya itu masa lalu lah, tapi akhirnya ini itu Prof. Imam itu ahli apa? Dia mengerti tentang astrofisik. Tapi dia lebih ke financial, matematika yang kayak gitu. Cuma dia mempelajari tentang itu. Behavior finance dia pelajarin. Jadi kalau misalnya dosennya itu mengerti behavior finance, Pak, dia bisa terima. Sekarang seberapa praktisnya ini? Seberapa banyak orang yang mau membeli saham di Indonesia yang konsultasi ke Anda? Per hari ini kalau dari YouTube subscriber, itu dulu kita lihat, kita terbanyak di Indonesia untuk investment. Hampir 500.000, mudah-mudahan bisa nambah. Kedua, kalau dari base client, mungkin hari ini udah 15.000 klien kali kita punya. Anda sendiri kalau beli saham sekarang ngitung iya Pak, IHSG-nya yang saya hitung. Jadi saya hanya akan beli kalau IHSG turun, tanggal berapa berhenti turun kita makan. Dan itu ada di YouTube, waktu COVID, saya jelas-jelas bagikan ke publik malam-malam live. Tanggal 24 Maret 2020, waktu itu lagi gila-gilanya lockdown kan, saya bilang buy. No reason, fundamental semua jelek. Teknikal semua jelek. Jadi karena itu bahwa di masa krisis ini orang tetap main saham. Mereka yang punya pemikiran bagus, mereka cuma mikir simple. Ya kalau gua dagang di sekuler, harga yang udah dibanting jauh sekali, ya kita beli aja kan gitu. Tapi kan kalau mereka tidak tahu kapan beli kan mereka beli. Nah, kita tahu tanggalnya, ya kita tunggu gitu. Tapi kenapa indeks belum bisa sampai kembali ke 6.000? Ini aja udah bagus Pak sebenarnya. Iya bagus sih. Saya mengaku ini bagus sekali di masa krisis. Udah naik kan? Ini. Menurut saya kenapa belum? Karena mungkin disimpan untuk di window dressing ini. Desember. Dan kita lihat ada satu siklus namanya posisi matahari masuk di zodiak Capricorn. Sun in Capricorn itu bulan Desember tanggal 21. Historinya Pak, gold sama IHSG terbang. Jadi setelah tanggal 21 Desember? Up for 10. Minggu depan dong? Iya, minggu depan. Berarti kan sebenarnya kita lagi persiapin untuk itu. Secara histori besarnya, setiap dari matahari berada di Capricorn sampai dia ada Taurus, berarti kurang lebih sampai 26 April, kurang lebih nanti, itu indeks bull, 82%. Dari tahun 1982. Dan katanya permainan saham justru di masa krisis ini paling menghasilkan. Paling menghasilkan. Itu yang Anda bisa cerita? Ya. Amazed banget. Sekarang kita bicara indeks saham kita. Memang turun belum nyampe ke 6.600. Belum kembali 6.000. Belum kembali kan. Tapi kita ambil satu contoh Bank BRI. Waktu krisis tanggal 24 Maret itu harga 2.170, 2.200 kalau nggak salah sekitar gitu. Sekarang udah 4.400. Luar biasa. Alam Sutra. Saham yang lain, you name it. Itu gila-gilaan. Bank Mandiri deh hari ini. Per hari ini kita podcast masih ada 12% upside opportunity yang pasti dicapai. Mau cari duit gampang, you beli. BUMN apa takutnya? Taruh 100 miliar, 12% didapat, target 7.600. Tapi ada nggak emiten-emiten yang tetap jeblok dan tidak? Oh, tetap banyak. Jadi Indonesia. Jadi ini bisa dibilang seleksi juga nanti. Oh iya Pak. Dan Indonesia mafia white collar crime di financial market ini luar biasa. Dan OJK saya angkat tangan.
Kali ini kan dia berani menghukum hukuman seumur hidup itu pertama kali dalam sejarah. Loh kan bukan OJK yang menghukum. Ya, tapi kan paling tidak investigasi awalnya kan bergerak karena kasus itu. Sepanjang sejarah Indonesia mana pernah. Jordan Belfort di Amerika, pump and dump di over the counter market, dia kena. FBI yang turun tangan, federal crime. Tapi Indonesia selama ini. Mungkin karena kasus Jiwasraya jadi meledak, triliun. Cuma kalau Bapak lihat sekarang, banyak loh millennials yang nampaknya melalui YouTube, sosial media, masih banyak caranya dia melakukan. Orang sekarang ngomong kalau di luar negeri pump and dump, sekarang orang Indonesia ngomongnya pom-pom. Jadi dia mencari masa, promoin saham-saham yang tidak jelas, orang beli lalu dia yang jual. Ini mengerikan. Mengerikan. Dan berikutnya adalah Bursa Efek sendiri sangat menggampangkan semua perusahaan untuk IPO. Ujung-ujungnya perusahaan yang jelek pun semua IPO dan ujung-ujungnya dia cuma keruk uang masyarakat. Kan nggak ada pelonggaran persyaratan IPO. Adanya papan akselerasi, Pak. Oh, papan akselerasi. Itu kan salah satu gerbang. Sekarang gimana kalau dia ambil uang IPO cuma 50 miliar, 100 miliar. Padahal kita tahu untuk maintain harga saham, dia harus menyiapkan modal untuk muter itu minimum 200 M. Nah, ini PR. Ya. Berarti krisis ini di pasar modal juga terjadi seleksi mana kira-kira emiten yang akan terus jeblok dan akhirnya sulit dan mana yang up terus. Ya, pastinya. Dan tentunya jeleknya adalah ketika mereka sudah IPO dan mereka akhirnya lengser di 50, tidak ada kewajiban buat mereka mengembalikan uang masyarakat. Ya kan memang pasar modal begitu. Pasar modal. Ya. Sehingga ini menjadi satu tempat santapan yang enak. Tujuan kita adalah kita mengedukate masyarakat untuk mereka menjadi smart investor. Ya. Nah, hebat. Itu dia. Anda hebat. Thank you, Pak. Kalau menurut Pak Dahlan nih, kita ngomong teknologi. Sebentar lagi kita masuk di era marketing 5.0. Philip Kotler udah mulai bikin sama Pak Hermawan Kertajaya memperkenalkan technology in humanity. Marketing 4.0-nya bicara tentang teknologi, tetapi ada beberapa aspek yang tidak bisa dijalankan. Saya lihat Bapak pecinta electrical, dulu pernah pegang PLN, dan kalau Anda lihat Elon Musk punya kerjaan itu gimana? Dia punya Tesla-nya, terus kemudian baterainya, dengan technology in humanity, arah ke depan kita gimana, Pak? Dan kita tidak menyangka kan bahwa dia sekarang orang terkaya, sudah nomor 2 kan ya sekarang. Yeah. Dan sudah mengalahkan Ford yang begitu legendaris, bersejarah beratus tahun. Betul. Ya masa depan kita mau tidak mau kan memang harus mobil listrik. Dan, tetap ya, Anda lihat outlook? Iya, kita nggak bisa lari. Kecuali tiba-tiba berubah bahwa orang tidak pakai mobil lagi karena semuanya serba di rumah. Artinya untuk apa punya mobil? Bisa pakai mobilnya siapa saja. Misalnya hari ini saya perlu ke sana, saya lihat, oh ada mobil ini, saya panggil aja mobil itu milik siapa. Kita nggak peduli. Apakah sudah berubah ke situ dalam 5 tahun? Saya kira masih sulit ya sementara ini. Dan mobil listrik akan gampang berubah ke situ kan, karena settingnya sudah komputer semua. Komputer. Seperti yang saya punya Tesla itu kan orang bilang itu sebetulnya bukan mobil, itu adalah komputer yang diberi roda. Exactly, jalan sendiri ya. Komponen komputernya itu lebih menentukan, sehingga mungkin saja ancaman bagi mobil listrik saya kira hanya satu, yaitu ketika model Uber atau model hotel bersama itu terjadi. Jadi misalnya share ya share. Jadi orang nggak perlu punya mobil. Saya lihat, oh saya mau ke sana. Saya lihat di komputer, oh ini ada mobil nganggur, saya pakai itu aja dan mobilnya datang sendiri karena sudah self drive segala macam. Nah, tapi apakah itu akan datang dalam 5 tahun ya? Belum lah. I don't think so. Ya. Tapi yang jelas Indonesia mau bikin pabrik baterai, menurut Bapak gimana? Ya waktunya lah memang. Akan mengundang foreign direct investment gede kira-kira? Karena hanya investor besar yang bisa masuk di situ. Tinggal masalahnya teknologi persaingan ya. Apakah akan menjadi baterai yang paling maju, paling murah dan paling bisa menjangkau yang terjauh dan aman. Kalau seandainya itu terjadi mobil listrik laku, menurut Bapak minyak mentah dunia gimana penggunaan? Ya karena itu kan nggak mungkin bisa pulih kan begitu. Ya. Dan bagi Indonesia itu sangat baik karena selama ini kan kita punya beban impor minyak itu kan luar biasa. Bagi Indonesia ini sehat banget mobil listrik ini. Ya, cuma bahaya buat yang negara-negara lain. Masalahnya kalau minyak dunia jatuh ya kita juga sebenarnya kena dampak juga kan marketnya. Kan shifting kan, nanti kan tetap ada shifting. Ada transisi lah ya. Tetap ada shifting. Jadi Anda melihat bahwa teknologi in humanity itu benar-benar akan terjadi ke depan? Terjadi, nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Jadi buat netizen yang punya usaha sekarang sebaiknya mulai transisi dong ya ke teknologi ya. Saya kalau mobil sih pertama pasti listrik, yang kedua mungkin nanti sharing itu. Tapi kalau rumah yang masih
agak sulit ya. Masa rumah juga sharing? Meskipun teorinya begitu. Ya, ya. Nah. Ya mungkin Airbnb kan sebenarnya udah jalan kan. Nah, tapi kan belum menjangkau ke rumah tinggal. Apakah sudahlah mulai tahun 2025 saya nggak perlu lagi punya rumah. Rumah ini mumpung masih laku kita jual. Nanti ya kita lihat aja di komputer bulan ini mana rumah yang kosong kita pindah ke situ. Betul. Bulan depannya lagi mana rumah kosong kita pindah ke situ. Masa sudah sampai ke situ? Kayaknya enggak deh ya. Susah bisnis properti, mafia tanahnya masih banyak, Pak. Kalau Anda lihat tentang, kita bicara tentang properti nih. Pertumbuhan properti di Surabaya bagaimana, Pak? Sama lah. Sama. Masih sulit. Masih suram ya? Masih sulit, ya. Ada kesempatan recovery kalau dari teman-teman di sini? Saya kira tahun 2023 ya. Kalau Anda kalau secara hitungan, kita lihat dari harga rumah bekas di emiten-emiten yang bagus, itu harganya bertahan. Walaupun ada orang yang BU dia jual murah, tapi kayak kita lihat ya emiten bertahan karena mereka memang nggak perlu uang dan mereka harga bekasnya, Pak. Jadi kalau baru pasti mereka pump terus naik, tapi yang bekasnya rata-rata ya stabil sih sebenarnya. Jadi itu pertanda apa? Ya mungkin menurut saya Indonesia ini ada gap yang luar biasa antara kaya dan miskin ini makin lebar nih yang saya lihat. Ini mengerikan loh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah hidup. Tapi yang kaya itu juga sekaligus bisa menjadi buffer kan? Iya, artinya pengganjel. Ya, menjadi pengganjel karena kalau itu bisa mencapai 100 juta orang yang katakanlah masih punya uang yang bisa bertahan sampai 2 tahun ke depan, berarti merekalah sumber penghidupan bagi seluruh penduduk. Exactly. Ya. Mudah-mudahan kalau mereka taruh uangnya di Indonesia dan mereka spending kan. Kalau mereka nggak spending dibawa keluar, nah itu aja yang. Tax amnesty bakal ada lagi nggak, Pak? Apa orang masih percaya ya? Saya mau, Pak, kalau ada, Pak. Nanti tiap tahun ada. Aduh, alhamdulillah kalau udah begitu. Enggak lah, saya kira pemerintah nggak dipercaya lagi nanti. Untuk tax amnesty. Sekali-sekali tax amnesty, sedikit-sedikit tax amnesty. Oh, angle-nya di situ. Gimana? Terus apa artinya tax amnesty? Iya, benar juga ya. Mendingan ada kebijakan permanen saja mengenai tax. Benar, ya, you declare uang bayar segini ya, lebih enak ya. Kalau Bapak lihat dengan pemotongan tax itu sangat mendukung nggak buat pengusaha? Untuk Indonesia stimulus mungkin untuk secara persaingan kan memang rendah-rendahan tax sekarang kan. Betul. Kita masih termasuk golongan yang pajaknya tertinggi sekali. Tapi kalau kita lihat kan malah cukai rokok kan naik terus. Pun sampai hari ini kan masih ya, terus. Itu cukai rokok. Jadi kelihatannya ada pertentangan yang sangat keras antara kebutuhan negara terhadap uang dan kenyataan bahwa orang perlu hidup kalau taxnya bisa rendah. Ya. Akankah mereka dengan adanya stimulus yang saat ini diberikan karena COVID kan ada penurunan tax tuh, itu akan berlanjut nggak? Dan menurut Bapak sarannya kira-kira apakah lebih baik kita terus? Saya kira sampai tahun depan masih harus ada. Sampai tahun depan harus ada ya. Oke, bicara sedikit Pak terakhir tentang pendidikan. Kalau Anda lihat, saya tidak ahli pendidikan loh. Yo, cuma kan kita pengusaha, kita lihat gini poinnya. Human resource problem itu saya alamin. Bapak melihat nggak? Karena gini, bonus demografi akan segera datang di Indonesia. Bukan segera, harusnya sudah datang. Harusnya kan, bonus demografi. Tapi apakah menjadi benefit kalau kita melihat dengan quality daripada human resource yang jelek? Apa yang salah kira-kira? Setiap pengusaha komplain nih Pak. Iya betul. Ya, saya juga komplain. Bapak komplain ya, confirm kita Pak. Apa solusinya? Gimana kita ngatur ini Pak? Memang mungkin kemarin saya kira krisis ini menjadi tekanan yang kuat untuk orang mau tidak mau selektif dan seleksi, dan dari situ maka orang terpaksa, oh ternyata untuk survive dan untuk bisa punya uang itu harus kerja keras. Nah sebetulnya pressure untuk kerja keras ini yang belum ada, karena mungkin kenyamanan di masa lalu. Benar juga, hidup Indonesia terlalu enak ya. Kedepannya apakah Indonesia bisa jadi benefit dengan adanya bonus demografi walaupun kualitinya jelek? Apakah menjadi beban malahan? Saya curiga akan menjadi beban. Ya. Jadi momentum yang hilang begitu saja. Tetapi mungkin jangan menyalahkan pendidikan, karena seandainya kita benahi pendidikan kan juga tidak bisa menyelesaikan persoalan 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jadi menurut saya pressure diperbanyak. Pressure diperbanyak, dibikin susah ya. Dan yang tidak harus dibikin susah. Tetapi pressure itu misalnya insentif dan disinsentif itu diberlakukan lebih banyak lagi. Lebih banyak. Nah, karena sekarang ini kan insentif banyak tapi tidak pernah ada disinsentif. Disinsentif, betul. Saya melihat gini, konglomerat yang ada di Indonesia sekarang, ini kan turunan generasi kedua. Saya melihat ini ada gap Pak, ini saya baru mikir-mikir. Generasi ketiga mereka, beberapa itu tidak mau nerusin bisnis konglomerat bapaknya. Ketika ini diturunkan kepada generasi atau bonus demografi yang tidak kompeten,
ini raksasa-raksasanya bisa ambruk dan menurut saya 20 tahun lagi nih punya Wah, saya cerita. nggak tahu itu, saya nggak mendalami itu. Nggak mendalami. Ya itu outlook yang kita lihat sih. Jadi Tapi bahwa ada anak saya tidak mau ngurus perusahaan-perusahaan yang saya rintis itu kenyataan. Oh ya, kenyataan generasi ketiganya ya. Saya ini beda generasi guys. Saya 3, beliau 2. Oke Pak Dahlan, Ya, thank you makasih, banget makasih. ya view-nya. Hebat. Semoga Nah, Tuhan memberkati dan makin amin. sukses buat This Way buat teman-teman. Ya. Nikmati This Way dan Anda bisa belajar banyak dari seorang Dahlan di sekarang. Sampai ketemu. Dia yang lebih hebat. Dia yang lebih hebat. Ya, makasih. Sampai ketemu Ya. di video berikutnya. Ya, Oh gini aja makasih. Pak, Ya, tos bang Pak. Cip. Oke, Makasih. see ya guys. Makasih. Oke.